Sebelum kita makan tubuh dan darah Yesus, buka sebentar di Lukas pasal yang ke-22 ayat 19 dan 20. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku. This real, roti yang kita pegang ini adalah tubuh Yesus. Ini bukan lambang dari tubuh Yesus. This real, ini adalah tubuh Yesus hari ini. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagimu. Baik Bu, saya sudah ngomong berkali-kali bahwa ini adalah real tubuh Yesus, dan di dalamnya ada darah Yesus juga. Anggur ini adalah darah Yesus. Ini bukanlah lambang. Ketika kita makan tubuh dan darah Yesus, manifestasi dari pribadi Allah itu nyatu dengan kita. DNA-nya Allah ada dalam diri kita. Pribadinya Allah, tubuhnya Allah menyatu dengan kita. Dan tidak mungkin dan mustahil orang Kristen yang tahu kuasa perjanjian perjamuan kudus ini hidupnya babak belur, kacau dan berantakan, diinjak-injak setan. Orang Kristen yang ngaku percaya Tuhan tapi hidupnya kacau dan berantakan, babak belur terus hidupnya, nggak mengalami kemenangan karena dia tidak pernah tahu kuasa dari darah dan perjanjian Yesus Kristus Tuhan. Tadi dibilang pengorbananmu yang selamatan. Pengorbanan apa? Yang menyelamatkan kita adalah pengorbanan Yesus Kristus sendiri. Dan kita tahu di dalam perjanjian lama, ketika bangsa Israel harus keluar dari tanah Mesir, dan Tuhan ngomong, oleskan darah ini dalam pintu. Orang yang ketika dioleskan, malaikat maut lewat, karena ada lambang dari darah Yesus. Di dalam perjanjian lama itu adalah gambaran, hakikatnya dalam perjanjian baru. Di dalam perjanjian baru digenapi oleh darah Yesus. Sekarang buka di kitab Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Saya percaya Bapak Ibu yang lihat secara online mesti ngerti kuasa darah anak domba Allah ini. Kalau Bapak Ibu ngerti, hidupmu akan berkemenangan. Hidupmu akan mengalami kemenangan setiap hari. Tidak akan babak belur. Tapi pada kenyataannya banyak orang Kristen rajin ke gereja, nyembah Tuhan, angkat tangan, hidupnya babak belur, nggak mengalami kemenangan, stres, panik, sakit penyakit dan lain sebagainya. Tapi ketika kita mesti tahu bahwa darah yang dikorbankan buat kita, darah Yesus itu, dan dalam kuasa perjamuan ini ada otoritas secara ilahi yang mengalir dalam diri kita. Wahyu 12 ayat 11. Dan mereka mengalahkan oleh apa? Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Darah Yesus ada otoritasnya, ada kuasanya. Ketika kita hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesucian, hidup dalam keintiman dengan Tuhan, ada proteksi secara ilahi, ada kuasa Allah yang melindungi. Buka sekarang di 1 Korintus pasal yang ke-11 mulai ayat 24. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Waktu kita makan tubuh roti ini sebagai tubuh Yesus, ada DNA Allah. Kita menyatu dengan Tuhan dan Tuhan menyatu dengan kita. Harusnya hidup kita powerful. Kemana kita berjalan, kemana kita melangkah, harusnya ada otoritas dan kuasa Tuhan yang menyatu dengan kita. Apa yang kita perlu takutkan? Kamu mau takut apa? Masalah, tekanan, sakit penyakit, himpitan, masa depan. Bagaimana kamu bisa takut? Wong Tuhan ada di dalam diri kamu. Apa yang kamu takutin? Orang itu takut dan stres dan panik gara-gara nggak tahu bahwa Tuhan menyertai hidupnya kok. Dianggap Tuhan itu jauh. Kenapa Tuhan dianggap jauh? Karena nggak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Hidup maunya sendiri, jalan maunya sendiri. Tapi ketika kita mesti tahu bahwa otoritas Tuhan ada dalam diri kita, kita menyatu dengan Tuhan, Tuhan menyatu dengan kita, apa yang perlu kita takutin? Amin. Kamu takut masa depanmu? Kalau kamu takut dengan masa depanmu, kamu nggak kenal Tuhan loh. Tapi kalau kita ini kenal Tuhan secara pribadi, kita berjalan di lembah bayang-bayang mautan, kita tahu bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan, bahkan akan memberikan makanan di hadapan para musuh kita. Powerful sekali. Kita mesti tahu ini. Sehingga hidup kita itu berkemenangan setiap hari. Nggak nangis, nggak lembek, nggak jerit-jeritan, histeris. Dikit-dikit stres cari pendeta minta konseling.
kamu udah tahu firman, ngerti firman kok, pakai firman itu jalani hidup berkemenangan. Tapi kenyataannya berapa banyak orang Kristen seperti itu? Amin. Harusnya level kita berbeda. Jalan bersama Tuhan, jadi berkat bersama Tuhan, nikmati urapan bersama Tuhan. Inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita nempel dengan Tuhan kemanapun kita pergi. Waktu kita makan dan tubuh dan minum darah ini, kita itu selalu nempel kepada Tuhan harusnya. Pikiran, perkataan, dan perbuatan kita harus nempel, ngikutin apa yang Tuhan mau. Tapi pada kenyataannya kita ambil keputusan kita sendiri kok kebanyakan. Setelah kita lahir baru, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang di dalam aku. Harusnya Yesus semakin besar dan aku semakin kecil. Tapi kenyataannya berapa banyak orang yang mengalami seperti itu. Orang jalan maunya sendiri, ambil keputusan maunya sendiri, berpikir jalannya semua sendiri, semuanya dijalanin maunya sendiri. Dan ketika stres dan ngadepin masalah, dia datang kepada Tuhan. Tuhan berkatin aku, Tuhan selesaikan masalahku. Kira-kira kita menjadi orang yang kurang ajar nggak di hadapan Tuhan? Kita pikir Tuhan tuh mau kita sendiri, karena mentang-mentang dia adalah Bapa yang baik, Tuhan yang baik. Padahal di sisi lain dia adalah seorang raja yang kita respect dan hormat. Di dalam perjanjian lama, di kitab Esther, seorang raja, kalau ada orang ngadep dia, tidak berkenan, potong lehernya. Dia tahu menggambarkan bahwa Tuhan itu berkuasa dan powerful. Kita datang kepada Tuhan, kita hormatin Tuhan sebagai raja. Kalau kita tuh hormatin Tuhan sebagai raja yang memerintah hidup kita, menguasai, ngontrolan hidup kita berkemenangan nggak setiap hari? Diproteksi, dijagain apa enggak? Kita hormatin Tuhan sebagai raja, kita menghormatin Tuhan sebagai raja, kita akan respect dan hormat. Semua tindakan, sikap, dan perbuatan kita harus berkenan di hadapan raja. Kalau tidak, kita akan disikat habis. Nah, kita kenalnya Tuhan sebagai gembala yang baik, yang berkatin kamu, ngelus-ngelus punggungmu, ayo maju tak gentar, maju sono kamu. Nah, yang nyatanya hidupnya nggak berkemenangan kok. Ini nyatanya banyak orang yang hidupnya babak belur kok. Nah, kita harus berkemenangan dalam hal seperti ini. Ini bukan sembarangan. Ini bukan rutinitas agamawi yang dilakukan gereja ini. Ada gereja yang sebulan sekali. Di dalam perjanjian baru, setiap hari orang berkumpul, pecah-pecahkan roti, bikin perjamuan ini loh, supaya nempel dengan Tuhan. Bikin perjanjian yang terus dengan Tuhan, nempel hati, pikiran, dan perasaannya nempel kepada Tuhan, dekat sama Tuhan, bangun kointiman dengan Tuhan. Tidak heran di Kisah Para Rasul, dari ayat pertama, dari pasal pertama, pasal kedua sampai pasal terakhir, mujizat, kesembuhan, tanda-tanda ajaib, kemenangan, dan lain sebagainya dilakukan secara powerful dan dahsyat sekali. Tapi pada kenyataannya hari ini, orang Kristen seringkali malah babak belur, stres, panik, sakit hati, benci, dan dendam. Terus dipikir datang ke gereja, makan perjamuan suci, everything is kelar. Gigit jari kamu. Ayat 26. Setiap kali kamu makan roti ini dan kamu minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kalau Tuhan ngomong tentang kematiannya Tuhan, dia berbicara tentang kuasa dan otoritas yang harusnya tinggal di dalam diri kita. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ada otoritasnya. Kalau kita makan sembarangan, bahaya. Ini adalah kitab loh, nyatet. Yuk kita baca ayat selanjutnya. Karena itu hendaklah tiap orang menguji dirinya, dan baru sudah itu yang makan roti dan minum cawan itu. Dicek sebelum makan tubuh dan darah ini. Tuhan itu adalah kudus, suci, tak bercacat celah. Dia tidak bisa terima tubuh yang najis dan kotor. Tapi kita pikir karena ada kasih karunia, kita melakukan dosa seenaknya dan kita ampuni, kita datang kepada Tuhan. 1 Yohanes ayat 1 ayat 9, kita mengaku dosa, Tuhan ampuni. Iya, Tuhan ampuni. Tapi kehidupanmu kalau jatuh dalam dosa, hari ini berkemenangan, besok jatuh dalam dosa, besok jatuh dalam dosa, kamu nggak akan kemana-mana loh. Kebanyakan orang Kristen nggak mau bertolak dari iman satu pada iman yang lain, bertolak dari level kekristenan yang berbeda dari satu pada yang lain, dari urapan satu pada urapan yang lain, karena hikmat satu pada yang harusnya berjalan ke sana. Makanya Alkitab nggak ada yang ngomong kan, engkau akan menjadi kepala bukan jadi ekor, engkau akan jadi naik tidak akan menjadi turun. Itu kalau kita ini berjalan dalam kemuliaan, from glory to glory. Di Korintus dijelaskan. Amin. Bagaimana kita menjadi kepala dan bukan menjadi ekor? Bagaimana kita menjadi naik dan tidak pernah turun? Tapi kalau kita nggak berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain,
Kita hidup mau kita sendiri. Hidup Tuhanku bukan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus kok. Tuhanku adalah aku, diriku, dan saya. Keputusannya pusatnya pada diri sendiri, kemauannya sendiri, egonya sendiri. Terus dipikir dia bisa dapat berkenan di hadapan Tuhan, bisa melayani Tuhan, diurapi Tuhan, dan dapatin berkenan. Kalau mati dia masuk surga. Kamu pikir surga itu murahan atau apa? Amin. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Sudah makan, ia makan roti dan minum cawan itu, dicek lakuin dosa apa, tobat di hadapan Tuhan. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, tanpa mengakui tubuh Tuhan ini, kan saya bilang, ini tubuh Tuhan, ini darahnya Yesus. Kalau kamu tidak hormati, tidak respect, ini habis. Makanya saya percaya ada satu gereja yang menghormati ini sebagai tubuh dan darah Yesus. Banyak orang makan tubuh dan darah ini, terjadi kesembuhan. Tidak bisa disangkali kalau kesembuhan datangnya dari mana. Ada otoritasnya, dia tahu pasti, persis otoritas di dalam sini. Sekarang barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Amin. Katakan ini tubuh dan darah Yesus. 30, sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau nggak respect hormat, di dalam perjanjian baru mati loh. Karena begitu berkuasanya. Ini bukan acara gereja yang dilakukan sebulan 2 kali atau sebulan sekali. Ini ada otoritasnya di dalamnya. Ini adalah tubuh dan darah Tuhan. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Dicek sebelum kita makan tubuh dan darah Yesus. Kuduskan pikiran, perkataan, dan perbuatan kita, supaya kita didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, diberkatin Tuhan. Dan apa saja yang kita kerjakan, Tuhan akan bikin berhasil. Bayangin Bapak Ibu, ketika kita makan tubuh dan darah ini, darah tadi yang bisa mengalahkan di kitab Wahyu, mengalahkan iblis, itu tinggal dalam diri kita. Kita berjalan berkemenangan apa enggak? Kamu ngomong ada otoritasnya apa? Ada bobot dan kuasanya apa enggak? Tuhan yang maha kuasa, yang maha perkasa, menyatu di dalam diri kita. Amin. Amin. Kira-kira kamu memble, stres, panikan, atau kamu tetap kuat di dalam Tuhan? Kita harus tahu persis bahwa ada otoritas dan kuasa di dalam setiap perjamuan kudus ini. Kita menyatu dengan Tuhan, Tuhan menyatu dengan kita. Kita menyatu dengan Tuhan. Bayangin, kita menyatu. Dan Tuhan menyatu dengan kita. Kita makan tubuhnya kan. Yang kita minum darahnya. DNA-nya Yesus. DNA kerajaan surga masuk ke dalam diri kita. Pikiranmu, perkataanmu, perbuatanmu harus sesuai dengan pola pikir kerajaan Allah. Kira-kira dampakmu besar nggak dalam hidup kita? Dampaknya besar apa nggak? Respek dan hormat dengan tubuh darah Yesus. Bangun keintiman dengan Tuhan. Semakin hari kita bangun keintiman, masuk ke dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan, manifestasi Tuhan yang di dalam kita keluar. Makanya orang bisa melihat, kamu adalah gambaran. Orang bisa melihat dengan mata terbuka, melihat manifestasi Tuhan melalui hidup kita. Dengan mata yang tidak terselubung, tapi dengan terang-terangan orang bisa melihat kemuliaan Tuhan yang mengalir melalui hidup kita. Orang yang seperti ini, kemanapun dia berjalan jadi berkat. Ditempatkan di tempat yang sulit dan susah pun, dia akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan nama Tuhan dipermuliakan atas hidup. Amin. Bangkit berdiri sama-sama. Angkat roti ini tinggi-tinggi. Bahwa dalam nama Yesus ini adalah real tubuhmu. Dan ini adalah darahmu sendiri. Sebelum kami makan dan minum ini, koreksi hati kami yang paling dalam. Dapatin hati kami ini benar di hadapan dan berkenan di hadapan. Kalau didapatin semua kenajisan dan kekotoran dari diri kami, cabut sampai ke akar-akar. Kami ingin perbarui perjanjian kami dengan Engkau. Kami ingin menyatu dengan Engkau. Waktu kami makan tubuh ini, ada otoritas ilahi, ada kuasa ilahi, ada kuasa kesembuhan, ada mujizat, ada tanda-tanda ajaib, ada pengurapan. Dan kami akan dibawa dalam pengintim, dalam keintiman yang lebih dalam lagi bersama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah roti yang turun dari surga. Ini tubuh Yesus Kristus yang dipecah-pecahkan di atas kayu salib.
yang memberikan kami kehidupan yang kekal di dalam kerajaan surga, yang memulihkan kami menjadi ciptaan yang baru segambar dan serupa dengan Allah. Dengan tubuhnya kami disembuhkan dari semua penyakit jasmani apapun. Mulai hari ini kami dijaga Tuhan sehat, tidak kena virus, tidak kena penyakit-penyakit, tidak mati muda, tapi hidup kami berjalan dalam kesehatan ilahi. Dan di dalam nama Yesus kami memakan tubuh ini. Dalam nama Yesus, makan satu. Angkat cawan ini tinggi-tinggi. Tanda kita hormatin Tuhan, kita hargain Tuhan lebih dari apapun juga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah darah Kristus yang tercurah di dalam tubuhnya di atas kayu salib sebagai perjanjian baru dan yang kekal, yang memberikan kami pengampunan dan penebusan dosa atas kami dari semua kesalahan dan pelanggaran kami. Mulai hari ini kami berjanji untuk bertobat balik kepada Tuhan, bebas dari kepahitan dan sakit hati kami melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang menyakitin kami. Dan kami berdoa seluruh isi keluarga kami hidup kudus dan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami menolak semua perzinahan, percabulan. Kami menolak semua perceraian, poligami dan poliandri. Hidup kami dikuduskan, disucikan oleh kuasa darahnya. Dan di dalam nama Yesus Kristus, dengan darahnya, dengan bilur-bilurnya kami disembuhkan. Yang sakit penyakit yang nonton hari ini, kau pegang bagian tubuhmu yang sakit. Kami berdoa oleh kuasa darah Yesus, kami semua dijadikan sempurna seperti Bapa dan serupa dengan gambaran Yesus Kristus. Mulai hari ini, cara pikir kami diubahkan menjadi cara pikir kerajaan Allah. Karakter kami diperbaharui, dan tindakan kami sesuai dengan kebenaran firman Allah. Dan dalam nama Tuhan Yesus, dengan darahnya kami dimateraikan menjadi ciptaan baru yang berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan bahwa darah Yesus yaitu perjamuan ini lebih dari sekedar roti yang turun dari padang gurun. Oleh karena itu darahnya membuat kami hidup dalam kemuliaan. Kami diberkati Tuhan tanpa batas. Dan Tuhan membuat kami hidup di dalam kelimpahan. Kami tidak akan kekurangan. Kami akan memberi pinjaman kepada banyak orang, kami memberi makan banyak orang, dan kami akan menjadi berkat bagi sesama. Resesi ekonomi tidak akan mempunyai kuasa dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami yang menjadi orang yang diberkatin Tuhan. Karenapun kami berada, kami menginjakkan kaki kami, tempat itu diberkati Tuhan. Dengan tangan kami diurapi Tuhan. Waktu kami mendoakan orang sakit, terjadi kesembuhan. Apapun yang kami pegang dan kerjakan, Tuhan akan buat berhasil. Dan hidup kami akan membawa pengaruh positif, jadi berkat kepada banyak orang. Orang akan diubahkan, orang akan dijamah Tuhan melalui hidup kami. Orang akan melihat kemuliaan Tuhan yang tinggal dalam tubuh kami mulai hari ini. Kebajikan dan kemurahan dan segala sesuatu yang baik yang datangnya daripada Tuhan akan mengikuti hidup kami. Hidup kami akan berkemenangan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kita minum darah. Makasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur bahwa kami terus masuk ke dalam dimensi yang dalam, memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan dalam keintiman, sampai kami mengerti detak isi hati Tuhan, mengerti ritme dan cara kerja Tuhan. Dan kami dapat menjadi orang yang berkenan, menjadi hamba yang setia, yang suatu hari didapatin berkenan dan dipersilahkan masuk meja perjamuan kawin anak domba. Tuhan akan senang dan bahagia melalui sikap dan perbuatan kami dan pelayanan kami. Mulai hari ini, kami dedikasikan tubuh kami dedikasikan hidup kami untuk melayani dan menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati semua orang yang terlibat dalam pelayanan ini. Diberkatin Tuhan, dijagain Tuhan, diproteksi Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. God bless you.